Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya rindu menyampaikan satu renungan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Dan dalam program Bible and Coffee ini saya rindu bukan hanya kita yang menerima berkat-berkat Tuhan, tapi bagikan video ini saudaraku supaya banyak orang, keluarga, teman, saudara kita juga mengalami kuasa Tuhan. Karena saya percaya hari-hari ini iblis sedang bekerja keras untuk membawa banyak jiwa jauh dari Tuhan. Tapi kita pun mau turut mengambil bagian untuk membawa jiwa datang kembali kepada Tuhan. Minimal kita mulai membagikan video ini saudara dikasih dalam Tuhan di Facebook kita, di Instagram kita, supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di media sosial kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kami berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan boleh pelihara kami, Tuhan boleh sertai dan tolong kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Karena itu kami rindu sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Markus pasalnya yang kelima ayat 35 dan ayat 36. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus dalam pelayanannya, sebelum kita masuk di ayat yang ke-36, maka Yesus datangi oleh seorang yang bernama Yairus. Siapa Yairus? Kepala rumah ibadat, saudara dikasih dalam Tuhan. Yairus menyampaikan bahwa anakku sakit dan hampir mati. Letakkanlah tanganmu atasnya, maka aku percaya anakku pasti akan sembuh. Yesus bilang, "Oke, kita pergi ke sana." Nah, dalam perjalanan menuju rumah Yairus untuk Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit, tiba-tiba ada seorang wanita, saudara dikasih dalam Tuhan, yang menjamah jubah Yesus. Wanita pendarahan 12 tahun yang menjamah jubah Yesus. Dan terjadi percakapan sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, perjalanan menuju rumah Yesus agak sedikit terhambat. Mungkin selain karena wanita itu terjadi percakapan dengan wanita 12 tahun pendarahan, juga karena begitu banyaknya, begitu ramainya, sehingga perjalanan menuju rumah Yairus untuk mendoakan dan menumpangkan tangan atas anaknya jadi agak sedikit lama. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dan apa yang dikatakan di ayat 36? Ayat 36 bilang begini, "Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, 'Jangan takut, percaya saja.'" Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai seorang yang bernama Yairus yang meminta kesembuhan buat anaknya dalam perjalanan menuju rumah, tiba-tiba ada orang-orang datang kepada Yesus dan Yairus yang sedang dalam perjalanan menuju rumah dan bilang, "Udah gak usah susah-susah datengin guru lah, anakmu sudah mati." Woi, panik Yairus. Tapi Yesus bilang sama Yairus apa, saudara dikasih dalam Tuhan? "Jangan takut, percaya saja." Nah, hari ini yang akan saya sharingkan, bahas buat setiap kita pagi hari ini. Siapa yang akan kita dengar? Perkataan orang yang menyampaikan berita kepada kita, berita-berita busuk, berita-berita hoax, atau mungkin berita-berita benar yang realitanya memang terjadi seperti itu. Atau kita mau mendengar perkataan Yesus dalam firman-Nya. Yesus bilang sama Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Tapi di sisi lain, orang-orang yang tadinya datang dari rumah menyampaikan kabar yang benar terjadi. Bukan bohong, bukan hoax ini saudara. Kabar kenyataannya, realitanya, dia bilang, "Gak usah nyusahin Yesus lah. Udah gak usah datang lagi ke sana, orang udah mati juga anak lu." Wow. Di sisi lain Yairus, saya percaya, penuh dengan ketakutan, kegentaran, dan kebimbangan. Tapi di sisi lain Yesus berjalan bersama-sama dengan dia bilang, "Jangan takut Yairus, percaya saja."
Nah, seringkali saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan dengan yang pertama, realita yang kita lihat. Tuhan, saya sudah berdoa untuk rumah tangga saya sudah berdoa buat pekerjaan saya sudah berdoa buat pergumulan saya sudah berdoa buat sakit penyakit saya yang tidak kunjung sembuh, tapi sampai hari ini saya belum melihat kesembuhan. Itu realita, kenyataan. Tapi izinkan saya mengingatkan apa yang Rasul Paulus sampaikan, saudara. Bahwa kita hidup anak-anak Tuhan, tidak hidup karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Amin. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi sama sebagaimana Yairus diperhadapkan dengan keadaan realitanya anak sudah mati, disampaikan beritanya, udah gak usah nyusahin guru lah, anakmu sudah mati. Tapi Yesus yang berjalan bersama-sama dengan dia gak bilang begini, ya terus maksudnya Yairus, ya udahlah pulang lagi lah, udah ya, bisa aja. Enggak. Justru Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Tetap berjalan, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yesus membangkitkan anak Yairus. Yesus cuma bilang apa? Dia hanya tidur, bukan mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang adalah siapa yang mau kita dengar? Realita yang kita lihat hari-hari ini, kenyataan pandemik, keadaan saat-saat ini yang menggoncangkan, atau firman yang mau kita dengar? Ingat saudara, iblis itu tugasnya ada 3. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Apa yang dia curi? Perhatian kita. Akhirnya perhatian Yairus mulai terfokus dengan perkataan orang-orang yang membawa berita. Udah gak usah nyusahin guru. Wah, anakmu udah mati kok. Yang tadinya penuh pengharapan. Apa Yairus sebelumnya bilang, saudara? Yairus bilang, asalkan kau tumpangi tangan atas dia anakku ini, maka anakku ini akan sembuh. Iman. Dia percaya. Cuman Yesus datang saja mengucapkan berkat, maka anaknya sembuh. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia digoncangkan oleh keadaan yang memang benar-benar terjadi. Disamperin, didatengin, saudara, sampaikan bahwa gak usah nyusahin guru, anakmu udah mati. Tapi di sisi lain, Yesus yang berjalan bersama-sama dengan dia pada saat itu menuju ke rumah, Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kuncinya satu. Sama seperti Yesus di ayat 36 Alkitab bilang begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Kuncinya 2 ini, saudara. Di ayat 36. Kalau engkau mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu, jangan hiraukan yang pertama. Jangan hiraukan perkataan atau apa yang kau dengar di sekelilingmu. Kenyataan menyakitkan, saudara. Kenyataan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi, tapi itu terjadi. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Justru terkadang itu yang sering terjadi. Tapi kenapa sih pendeta Tuhan iseng banget gitu izinin masalah padahal kita udah berdoa? Come on, kita percaya bahwa Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai pergumulan untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita tetap menaruh pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga akhirnya hidup iman kita bertumbuh, hidup iman kita berbuah dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, dan hari ini kita diingatkan, siapa yang mau kita dengar? Ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri pandangan kita, mengalihkan pandangan kita, mengalihkan fokus kita. Yang tadinya kepada Yesus, dialihkan kepada masalah. Disitulah iman kita mulai dibunuh. Mencuri, membunuh, ketika iman kita dibunuh, maka kita akan binasa. Curi, bunuh, binasa. Hati-hati cara kerja iblis. Dia mulai mencuri. Kalau hari-hari ini pandanganmu sudah tidak lagi kepada Kristus, pandanganmu sudah tidak lagi kepercayaan kepada Kristus, pandanganmu hanya ditujukan kepada masalah, pergumulan, ketakutan, maka sejatinya engkau sudah masuk dalam jebakan iblis. Dicuri pandanganmu dari kuasa Tuhan, dicuri pandanganmu daripada Kristus. Dan tahapan berikutnya, imanmu akan dimatikan, imanmu akan dibunuh. Dan kau tidak akan pernah melihat mujizat karena imanmu dibunuh. Pagi hari ini, siapa yang mau kita dengar? Kemana arah fokus kita? Apakah firman atau keadaan yang terjadi hari-hari ini? Kita yang memutuskan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami diingatkan kemana
kami harus fokus. Siapa yang harus kami dengar? Dan firman-Mu mengingatkan bahwa kami tidak mau membuat telinga kami, pandangan kami, fokus kami tergeserkan dari kepercayaan kami kepada Kristus. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga anak-anak Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu mulai fokus, mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Sehingga kami tidak menghiraukan apa yang terjadi di hadapan kami, karena kami tahu kami hidup bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya kami kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Allah. Roh Kudus berkati setiap kami semua. Sehingga pagi hari ini kami mengalami lawatan Tuhan. Dan kami belajar firman-Mu untuk lebih mendengarkan firman daripada apa yang manusia katakan tentang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Fokus saja kepada Yesus. Jangan diganggu fokusmu kepada Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan selalu. Maka engkau akan menghiraukan apa yang ada di hadapanmu. Tuhan Yesus memberkati kita.